Halo semuanya, selamat datang kembali di Jalan Rindu TV. Jadi kali ini aku ada di Ciwangun Indah Camp. Ini lokasinya masih di daerah Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Parongpong ya teman-teman. Di sini tuh tempat parkirnya luas banget, mobil besar, bus itu bisa masuk di sini. Dan sekarang kita akan mulai memasuki area Ciwangun Indah Camp. Ini adalah tempat tiketnya teman-teman. Jadi kita lewat ke sebelah kanan ya. Nah di sini ada tulisan masuk. Kita akan beli tiket di sini. Untuk tiketnya sendiri itu 25.000 per orang teman-teman. Nah ini kalian juga bisa bayar pakai kris ya kalau misalkan kalian tidak membawa uang cash. Nah sekarang kita langsung masuk ke area Ciwangun Indah Camp atau yang biasa disebut dengan CIC teman-teman. Nah di sini udah ada papan peringatan ya, jalannya hati-hati ya. Nah ini kurang lebih areanya tuh luas banget teman-teman. Jadi ada beberapa itu ya, curug, kemudian area camping, kebun teh, banyak banget. Ini nanti aku akan coba ajak kalian explore ke semua tempat yang ada di CIC ini. Dan teman-teman untuk CIC sendiri ini family friendly ya. Jadi ini bisa diakses oleh semua kalangan teman-teman, anak-anak, kemudian orang tua, lansia juga udah bisa masuk ke sini. Karena ini bener-bener treknya itu enak banget gitu. Ini udah udah di prepare sedemikian rupa gitu ya. Nah di sini ada kucing. Halo kucing. Ini kucingnya mirip sama kucing aku yang meninggal guys. Nah ini jalannya tuh di sini tuh ada dua. Ada yang mengarah ke hutan pinus dan juga ada yang mengarah ke bawah. Kalau ke bawah itu susur sungai. Nah sepertinya untuk kali ini aku akan ngambil jalan ke bawah susur sungai. Nah kalau hutan pinus ini tinggal lurus aja kalian ke sana gitu, tapi aku kayaknya bakal lewat sungai, jadi aku akan turun ke bawah karena ya seperti biasa lah ya, kita sebagai anak muda itu memang seneng yang berbeda gitu, kita mau cari sensasi gitu kan. Nah di sini jalur susur sungai itu kurang ramah bagi lansia ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kesini bersama orang tua atau misalkan bersama anak-anak, jangan ambil jalan yang susur sungai karena itu tidak direkomendasikan. Kalau sama anak kecil, sama orang tua itu ambil jalan yang ke hutan pinus. Itu lebih friendly jalurnya teman-teman ya. Nah di sini itu terus menurun ke bawah teman-teman. Dan di sini juga tersedia saung-saung ya, gazebo-gazebo yang bisa kalian pakai buat santai-santai kayak gitu. Nah di sini juga ada arena Flying Fox ya teman-teman. Nah di sini tuh ada yang mau naik nih. Ini aku ngelihat dari bawah ya, karena aku nggak akan nyoba naik Flying Fox-nya, cuman aku akan record di video ini. Aku mau nunjukin ke kalian suasana tuh seru ya, sambil teriak-teriak turun ke bawah, itu seru banget sih. Nah ini cukup panjang ya teman-teman, dari atas sampai ke bawah sana. Kayaknya kalau misalkan kalian mau ke sini bareng teman atau keluarga, itu wajib cobain Flying Fox-nya karena industri-nya sangat menyenangkan sekali teman-teman. Nah di sini juga ada saung-saung ya teman-teman. Jadi kalau misalkan capek terus kalian mau makan-makan gitu ya, bekal, itu kalian bisa istirahat di saung-saung itu, dan itu free, nggak dipungut biaya lagi ya teman-teman. Di sini juga rumput-rumputnya itu bersih-bersih. Kalian bisa bawa tikar, gulung tikar, gelar tikar ya, itu untuk makan misalkan piknik sama keluarga, itu juga bagus teman-teman. Sekarang kita lanjut terus turun ke bawah. Nah teman-teman, kita di sini melewati camp area ya. Jadi untuk susur sungai kita menuju ke arah ini, dan ini kita akan turun ke bawah teman-teman. Di sini sudah ada tangganya dan udah bisa kalian lihat di video ya. Di sana itu ada jembatan yang menghubungkan daratan sebelah sini dan juga daratan sebelah sana. Jadi bawahnya itu sungai teman-teman. Nah kita akan turun ke bawah melewati tangga ini ya. Nah udah yang aku bilang ya, kalau misalkan di sini tuh enak sih, tangganya tuh udah pakai batuan gitu ya, udah di paving tapi pakai batu-batu alam kayak gitu. Jadi kalaupun hujan di sini sepertinya nggak akan terlalu licin ya teman-teman. Nah ini sungainya teman-teman. Jadi ini sungai aliran dari
hulu Gunung Tangkuban Perahu atau Gunung Burangrang ya, itu di ujung sana itu alirannya mengalirnya ke sini teman-teman, sampai nanti ke Curug Cimahi yang di bawah gitu. Nah di sini kita akan melewati jembatan ini teman-teman ya, kita akan nyebrang ke sana dan di sana kita akan susur sungai. Sebenarnya bukan sungai yang gede seperti apa gitu ya, jadi di ujung sana itu ada kayak saluran irigasi gitu. Nah di sini ada tulisan Promosi Kawasan Ciwangun Indah Camp ya teman-teman. Nah di sininya tuh sungai. Nah kita akan nyebrang ke ujung sana. Nah di sana itu ada saluran irigasi teman-teman, seingat aku. Karena aku dulu pernah ke sini waktu pas SMP, itu acara karate ya teman-teman. Itu aku pernah turun nih di saluran irigasi ini. Nah ini aliran sungai itu terus ke bawah. Nanti di bawah itu, di bawah CIC itu ada Curug Tiluluwi Opat, kemudian ada juga Curug Bubruk teman-teman. Nah aliran sungainya tuh dari sini sama semuanya tuh. Nah di depan sana itu ada penjaganya teman-teman. Jadi si CIC sama Curug Tiluluwi Opat ini nyambung. Ini kalian kalau mau turun ke Curug Tiluluwi Opat lewatnya ke sini gitu. Dan si penjaga itu juga ngehalau gitu ya pengunjung yang dari Curug Tiluluwi Opat buat masuk ke sini. Jadi kalau misalkan masuk ke sini itu harus pakai biaya lagi. Nah di sini kita akan mulai menyusuri sungai ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan aku itu sungai dan di sebelah kiri aku ini saluran irigasi teman-teman. Itu pipa air kan? Pipa air kan itu? Tapi dia mah trekking oke, nyantainya maksudnya teh tiis tuh harudang panas. Nah teman-teman, seperti yang kalian lihat kalau saluran irigasinya tuh di sini tuh bersih banget dan di sini tuh benar-benar sejuk banget teman-teman. Jadi kalau kalian pilih jalur susur sungai ini menurut aku sangat recommended ya buat kalian coba, karena ini udaranya sejuk, kemudian air yang mengalirnya pun itu jernih teman-teman. Jadi enak banget buat dipandang mata. Cuman kalian di sini harus tetap berhati-hati karena jalur susur sungai ini kita benar-benar ada di pinggiran sungai dan saluran irigasi yang dimana ini pasti licin karena selalu basah, dan di sini tuh banyak banget pipa-pipa besar yang menyalurkan air minum teman-teman ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar, atau mungkin ini saluran pipa PDAM ya. Nah teman-teman, di depan sana itu sepertinya ada pintu air ya. Kita akan menuju ke sana teman-teman, dan ini kita akan menaiki tangga. Ini tangganya kecil dan basah, jadi kalian harus tetap berhati-hati kalau misalkan naik ke tangga ini teman-teman ya. Dan ini mulai meninggi teman-teman. Iya benar, ini pintu air teman-teman. Jadi di sebelah kanan itu ada semacam apa ya, balong itu kolam air teman-teman, kolam air, dan ini pintu airnya teman-teman. Jadi dibagi dua, ini ada pintu air yang ke sungai dan ini yang ke saluran irigasi teman-teman. Nah di sini tuh bener-bener jalan setapak, jadi kalian tetap harus berhati-hati, dan ini licin loh teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian naik ke sini tuh jangan sambil bercanda ya, karena takutnya ini licin, jadi terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nah penampakan pintu airnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini masih pakai mesin hidrolik ya, zaman-zaman dulu. Karena ini sepertinya peninggalan Belanda juga ya teman-teman, dibangunnya tuh zaman dulu gitu.
Nah di sini aku nggak akan lama-lama, jadi aku akan langsung nyebrang ke sebelah sana teman-teman, melewati jembatan yang sudah disediakan di sini ya. Nah ini dia jembatannya dan ini mesinnya teman-teman. Jadi ini kayak kalau misalkan airnya meluap itu dibuka pintunya. Nah di sini kita akan nyebrang teman-teman. Bisa kalian lihat ya, di bawah sana itu banyak sekali pipa-pipa besar dan ini kolam airnya. Ini sepertinya dalam teman-teman. Jadi kalian tetap harus berhati-hati tuh. Bisa kalian lihat ya, jalannya tuh kecil banget. Kecil banget, makanya ini tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh anak-anak maupun lansia teman-teman, karena memang memerlukan kehati-hatian yang sangat tinggi. Nah di sini juga karena basah jalurnya dan itu pasti licin teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lewat jalur susur sungai, pastikan kalian berjalan dengan hati-hati. Nah ini kita akan lanjut terus berjalan ke depan sana ya teman-teman. Bisa kalian lihat jalurnya itu ini benar-benar basah dan licin banget teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian ke sini, kalian tetap harus wajib berhati-hati ya. Ini tuh basahnya bukan karena hujan, tapi karena saluran pipa teman-teman. Jadi pipanya itu di beberapa titik memang ada yang bocor. Nah jadi kalian tetap harus waspada dan hati-hati ya. Dan ini kanan kirinya tuh hutan teman-teman. Jadi tipikal hutan tropis, jadi banyak tumbuhan paku-pakuan kayak gitu. Saran aku kalau kalian datang ke sini itu jangan pakai sendal. Jadi kalian harus pakai sepatu teman-teman. Nah di sini kita udah nemu ada tanah lapang yang cukup luas ya. Ini juga pintu air teman-teman. Jadi kita sepanjang jalan ini itu bakalan ketemu beberapa pintu air dan saluran-saluran pipa air milik warga atau PDAM, aku nggak tahu teman-teman ya. Tapi pipanya tuh di sini gede-gede banget sih. Kayaknya sih ini mungkin PDAM ya. Kalau misalkan ke rumah warga nggak segede-gede itu gitu. Nah di sini airnya jernih teman-teman ya. Tuh bagus kan airnya. Nah, ini pintu airnya. Nah di sini juga ada batu-batu besar gitu. Nah ini waktu tahun kemarin itu kan di sini tuh ada tragedi banjir bandang ya teman-teman ya. Ini waktu pas banjir bandang itu airnya sampai meluap sampai ke atas gitu, nggak ada jalan buat pejalan kaki. Nah teman-teman ini gede-gede banget kan pipanya tuh, bisa kalian lihat. Kita berjalan itu berdampingan dengan pipa. Cuman ada di beberapa titik itu kita nanti bakalan nginjek pipa teman-teman buat berjalan gitu. Dan itu bener-bener licin banget dan itu harus hati-hati banget teman-teman. Makanya jalur ini itu tidak direkomendasikan untuk anak dan juga lansia karena beberapa faktor yang menjadi pertimbangan. Salah satunya adalah kita harus berjalan di atas pipa gitu. Tapi nggak berjalan terus-terusan di atas pipa, maksudnya kayak menyeberang kita nginjek pipa gitu. Cuman ya tetap aja itu kan licin ya. Kalau misalkan untuk anak mau lansia itu perlu kehati-hatian yang benar-benar ekstra gitu. Nah ini aku barusan nyebrang nginjek pipa teman-teman. Dan sekarang aku akan terus berlanjut sampai ke ujung CIC ini. Jadi di ujung CIC itu nanti akan ada air terjun teman-teman. Dan kita juga akan melewati beberapa air terjun ya teman-teman di CIC ini. Ngomong-ngomong ini adalah kali pertama aku jalan-jalan ke CIC ya teman-teman. Jadi sebelumnya aku belum pernah ke sini dan ini adalah kali pertama. Jadi aku juga excited ada apa sebenarnya di CIC ini gitu ya. Di TikTok itu terus-terusan FYP ya. Jadi CIC ini salah satu trekking favorit orang-orang Jakarta dan juga Bandung teman-teman. Karena kita bisa susur sungai, kemudian main di sungai, ada beberapa curug juga yang akan kita lewati. Mungkin itu menjadi hal-hal yang cukup menarik ya untuk sebagian orang untuk diekspor teman-teman. Nah ini kita kembali berjalan di atas pipa teman-teman. Ini pipanya tuh bener-bener banyak banget kayak kabel. Nah ini kita jalan di atas pipa nih teman-teman. Ini harus hati-hati teman-teman, kan ini licin loh. Kita kepleset masuk ke sungai. Ini kanan aku itu lumut ya teman-teman ya, tuh lumut, terus ada pohon-pohon. Nah ini aku jalan di atas pipa teman-teman dan ini licin. Nah kita harus berhati-hati, kita akan terus berjalan teman-teman ya. Nah bisa kalian lihat di sini itu dipenuhi dengan
pohon-pohon hujan tropis ya. Ini benar-benar kita kayak berada di antah berantah teman-teman. Ini benar-benar lumut, kemudian pohon-pohon tropis kayak gitu ya, menjulang, menjorok ke sungai. Tapi ini seru teman-teman, kalian wajib coba explore CIC ini bareng-bareng sama teman-teman kalian ya. Pasti seru banget sih. Jadi nanti kalian juga bisa berhenti di beberapa titik untuk menikmati air terjun yang ada di sini teman-teman. Dan salah satu spot favorit di CIC ini itu nanti ada jembatan Amazon teman-teman. Jadi si jembatannya itu melintang di atas sungai. Dia itu favorit spot foto semua orang teman-teman. Kalau kalian kesini tuh wajib banget datang ke sana. Sebelumnya tuh sempat ditutup karena ada perbaikan renovasi ya, karena jembatannya itu terbuat dari bambu. Jadi kan itu ada masanya, ada umurnya. Nah sekarang jembatannya itu udah bagus lagi teman-teman. Nah aku juga penasaran itu seperti apa nanti jembatannya, dan ikutin terus perjalanan aku di CIC ini sampai selesai dan jangan di skip ya teman-teman. Nah sekarang kita akan melewati satu jembatan teman-teman. Ini jembatannya terbuat dari bambu ya, jadi benar-benar alami banget jembatan yang ada di CIC ini ya. Kita akan melewati jembatan ini, tapi aku nggak akan berfoto di sini ya karena kurang indah, ada paralon teman-teman ya yang merusak keestetikan. Jadi aku akan berjalan melewati saja. Nah pemandangannya seperti ini di sini, airnya jernih. Dan ini banyak sekali pipa-pipa besar di sini teman-teman ya, seperti yang aku bilang tadi. Dan satu hal yang aku notice di CIC ini, jalannya tuh udah bagus. Jadi meskipun tanah, ini tuh udah dibikin berumpak-umpak tangga seperti itu teman-teman, pakai bambu. Dan ini penting kalau menurut aku ya, salah pengelolaan wisata alamnya itu bagus di sini tuh. Jadi kalau kayak musim hujan gitu ya, pengunjung juga tetap bisa merasa aman karena nggak akan terlalu licin kalau misalkan tangganya tuh dibikin berumpak-umpak seperti itu pakai bambu gitu. Meskipun si tanahnya tuh bukan tanah cor, tapi itu masih tanah merah teman-teman. Nah di sini juga ada batu teman-teman. Nah ini batunya gede banget teman-teman ya. Aku akan liatin ke kalian. Nah ini dia batunya teman-teman. Ini batunya tuh gede banget. Itu kayak ada gua di dalamnya tuh teman-teman. Suasananya tuh rindang, adem, dan ini sejuk banget. Enak banget pokoknya kalau misalkan kalian jalan-jalan ke sini menghirup udara pagi, siang pun ini gak terasa panas karena cuacanya yang memang enak dan alamnya tuh yang terjaga. Di sini juga ada batu besar. Nah kalian juga bisa foto-foto di sini teman-teman. Baik kalau aku nggak akan foto-foto di sini. Aku akan tetap lanjut berjalan ke sana teman-teman. Dan di depan kita itu sudah ada jembatan lagi teman-teman. Kenapa di sini tuh banyak jembatan? Karena memang kita akan melewati beberapa sungai ya. Kita akan melintasi beberapa sungai. Dan di sini tuh airnya bersih banget. Aku di sepanjang aliran ini nggak nemu sampah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah ini terjaga alamnya. Cuman tadi di pintu air sana mungkin ya itu ada sampah sedikit. Nah di sini jalannya udah mulai landai dan terbuka lebar ya teman-teman. Ini asik banget sih kalau menurut aku, ini favorit banget sih, seru. Ini enak banget, ini bener-bener seger, kemudian hijau-hijau sejauh mata memandang. Wah ditemani gemerincik air di sebelah kiri itu sangat-sangat relaxing banget ya teman-teman. Ini kita akan terus berjalan ke sana ya teman-teman. Nah ini adalah curug yang akan kita lewati, Curug Goloso, Curug Putri, Curug Tilu, dan jembatan Amazon terakhir teman-teman.
barusan kita berpapasan dengan pengunjung lain teman-teman. Jadi yang datang dari arah kebalikan kita itu mereka yang ambil jalur hutan pinus teman-teman. Kalau misalkan kalian ambil jalur hutan pinus, itu kalian akan dari arah sebaliknya teman-teman, dari ujung sana ke sini. Nah kalau aku kan ambil susur sungai, jadi dari bawah ke atas. Kalau mereka itu dari atas ke bawah teman-teman. Seperti itu ya. Teman-teman, kalian bisa dengarkan suara gemericik Oh iya, airnya itu jembatan indah Amazon. banget. Dan ini sekarang kita sudah sampai di jembatan Amazon. Nah teman-teman, ini adalah Curug Golosor, curug pertama kita yang kita jumpai di CIC. Jadi di CIC ini curugnya itu tipikal yang kecil-kecil teman-teman. Tidak tinggi-tinggi seperti curug-curug lainnya, tapi dia lebih berumpak-umpak seperti itu teman-teman ya. Ini suasananya di Curug Golosor, curug pertama kita di CIC. Dan di sini juga ada tebing teman-teman. Ini tebingnya tuh tebing batu, jadi aku lihat itu dari atas bawah itu ada aliran air. Apakah ini curug juga atau bukan, itu boleh kasih tahu kalau komentar ya. Nah ini aliran air di Curug Golosor teman-teman, ini cukup deras juga. Dan ini enak lah kalau misalkan kalian pakai buat beristirahat sejenak di sini ya teman-teman. Kalian bisa menikmati indahnya Curug Golosor seperti ini. Nah teman-teman, ini ada rombongan anak-anak sekolah ya. Jadi CIC ini sering dijadikan sebagai wisata edukasi alam oleh sekolah-sekolah di sekitar bahkan luar kota. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita menyusuri sungai yang ada di CIC ini teman-teman. Nah di sini tuh airnya di jalan-jalan ya, ini merembes dari batuan-batuan. Kalau sebelumnya tuh airnya dari paralon, kalau sekarang bukan. Ini dari batuan-batuan yang ada di samping kanan kita teman-teman. Nah ini kalian tetap harus berhati-hati kalau misalkan lewat jalur seperti ini ya. Tetap waspada dan jangan bengong. Kalau bengong kalian bisa kepleset jatuh ke sungai. Nah di sana itu juga ada yang lagi main air ya teman-teman. Jadi di sini tuh kids friendly. Sungainya itu nggak dalam, jadi kalian bisa main air di sini sama anak-anak. Nah sayangnya di sini itu tidak pet friendly ya teman-teman. Jadi kalian dilarang membawa hewan peliharaan ke sini.
Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita teman-teman. Ini kita baru berjalan kurang lebih ada kayaknya setengah jam ya, dari pintu masuk sampai ke sini. Dan sepanjang perjalanan kita disuguhi keindahan alam yang memukau. Di kanan kiri kita ini adalah hutan, dan di sebelah kiri kita itu ada aliran sungai CIC teman-teman. Nah di sini treknya sudah kembali ke tanah ya teman-teman. Sebenarnya dari tadi juga tanah ya, cuman ini tanahnya tuh kelihatan tanah merah. Di sini jalannya terus menanjak ya teman-teman, jadi kita sedikit mendaki ke atas. Dan di atas sana sepertinya ada curug lagi teman-teman, kita akan coba lihat bersama. Ada curug apa lagi di atas sana ya teman-teman. Dan kita sampai di, oh ini adalah pertigaan teman-teman. Jadi di sini juga ada papan penunjuk sepertinya teman-teman. Kita akan menuju ke arah sebelah mana teman-teman ya. Nah di sini ada papan penunjuk Curug Tilu, Curug Putri, kemudian ke atasan itu adalah hutan pinus teman-teman. Baik teman-teman, ternyata Curug Golosor itu ini. Jadi yang tadi itu curug apa ya? Aku lupa namanya ya. Ternyata Curug Golosor itu ini ya teman-teman. Kenapa disebut Curug Golosor? Karena itu alirannya tuh menyerupai prosotan teman-teman. Jadi golosor itu prosotan kalau bahasa Sunda tuh ya. Nah seperti ini curugnya teman-teman, ini airnya tuh deras banget. Dan teman-teman di atas sana itu ada perlintasan ya, kita akan melintas tepat di atas curug ini ya teman-teman. Jadi kayaknya ini bakalan keren banget. Jadi nanti juga aku akan menuju ke sana, akan melintas di atas curug ini. Seperti apa nanti keseruannya, ikuti terus video ini sampai selesai ya. Tidak jauh dari Curug Golosor, di sini juga ada Curug Putri teman-teman. Jadi Curug Putri ini posisinya itu sangat dekat, berdekatan banget dengan Curug Golosor. Dan Curug Putri ini posisinya memang betul-betul ada di perlintasan jalan teman-teman. Nah view-nya tuh seperti ini teman-teman untuk Curug Putri itu ya. Nah aliran airnya tuh kecil sebenarnya, dan ini tipikal curug yang bisa disebut ini curug mini mungkin ya. Nah sekarang kita akan melintasi jembatan ini, dan kita akan melintas tepat di atas Curug Golosor teman-teman. Bisa kalian lihat ini Curug Golosor, di sebelah sana itu Curug Putri. Jadi benar-benar tetanggaan teman-teman. Nah dari Curug Putri dan Curug Golosor kita akan lanjut ke Curug apa ini ya? Curug Layung sepertinya. Nah ini dia teman-teman ya, curug terakhir di CIC. Aku gak tahu namanya curug apa, aku lupa. Mungkin untuk kalian yang tahu bisa komen di kolom komentar ya, buat kasih tahu ini curug apa. Nah di sini tuh jadi spot favorit semua orang teman-teman. Di sini banyak banget yang melakukan aktivitas, ada yang foto-foto, kemudian ada yang masak-masak, ada yang makan juga. Karena di ujung sebelah sana itu ada tempat makan teman-teman. Nah itu dia tempat makannya. Itu sekitar ada 2 warung ya teman-teman. Dan kita nggak akan berlama-lama di sini teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Nah di sini ada anak-anak ya, mereka lagi pada bikin burger teman-teman. Seru banget ini kalau misalkan kalian kesini bareng teman-teman kalian bisa masak-masak seperti mereka. Kita melewati jembatan ini dan kita akan melakukan pendakian ke atas menuju kebun teh dan hutan pinus untuk menuju arah pulang. Nah ini pemandangan dari atas untuk curug yang terakhir di CIC ini. Aku nggak tahu namanya apa ya teman-teman, aku lupa. Jadi view-nya tuh seperti ini. Ini adalah spot favorit teman-teman, dan di sini juga dikasih pembatas ya.
Dan sekarang kita melanjutkan pendakian menuju kebun teh dan hutan pinus, teman-teman. Jadi di sini kalian benar-benar mendaki. Ini cukup terjal ya si treknya. Itu kita terus menanjak sampai ke atas, teman-teman. Nah, ini kebun tehnya udah mulai kelihatannya, teman-teman ya. Jadi di atas sana itu ada kebun teh. Setelah kebun teh, kita akan menyusuri kembali hutan untuk menuju ke hutan pinus. Jalannya itu di sini landai, tapi kita sedikit ngos-ngosan ya, karena tadi kita habis melakukan pendakian dari bawah ke atas, teman-teman, untuk menuju ke jalur ini. Dan kita akan berjalan lurus ke depan menuju arah hutan pinus. Ikutin terus perjalanan ini sampai selesai. Di sini kita menuruni anak tangga, teman-teman. Ini sudah melewati area hutan pinus ya. Dan di depan itu ada percabangan. Sepertinya itu ada 2 orang yang salah jalur ya. Dan mereka udah kembali ke jalur yang benar, teman-teman. Jadi di sini itu kalian jangan ambil jalur lurus, tapi kalian belok ke kanan mengikuti arah pipa besar ini, teman-teman. Terus turun ke bawah. Dan teman-teman, sekarang kita kembali memasuki area depan ya, teman-teman. Ini kita sudah mau sampai di ujung perjalanan kita di CIC. Dan akhirnya kita finish kembali lagi ke titik awal pendakian kita di CIC. Ini adalah titik di mana kita pertama kali masuk ke CIC, teman-teman ya. Nah, ini aku tunjukkan ke kalian. Jadi di sini itu ada kolam ikan, teman-teman, tapi nggak ada ikannya. Sepertinya ini sudah lama sekali terbengkalai dan tidak terawat untuk kolamnya ya, teman-teman. Nah, suasana di CIC ini seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sebelah kiri kita itu lumut-lumut yang indah. Dan ya, perjalanan selama kurang lebih 40 menit di CIC ini menurut aku seru banget. Dan kalian wajib banget cobain datang ke sini untuk nyobain explore sendiri bagaimana CIC, perjalanan trekking di CIC gitu ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan bantu terus support channel aku ya, supaya terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.